Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mulai dari membaca, kemudian memahami, mengamalkan, menikmati, dan menyebarluaskan, memviralkan, mengajarkan, baik individu-individu ataupun secara massal, secara bersama-sama, baik diam-diam atau terang-terangan, baik di rumah sendiri atau melalui berbagai media yang tersedia. Ya, alhamdulillah barusan ada sedikit terputus gangguan networknya ya untuk yang di internet. Jadi yang sudah kita baca hari ini adalah surat Al-Isra mulai ayat 59 sampai ayat ke 68, 10 ayat. Selamat bergabung kembali ya Ibu Hilda Martina dari Cirebon. Kang Yendra ya, Kang Yendra dari mana ini? Kalau lihat dari namanya, kalau nggak dari Padang, dari Palembang ya, dari SMP Negeri 4. Nah, di mana Kang Yendra ini? Alhamdulillah. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita manfaatkan kesempatan menggunakan kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, baik Bapak Ibu. Mulai ayat ke-59 surat Al-Isra. Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami, kata Allah, untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami. Melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang yang dahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Tetapi mereka menganiaya unta betina itu dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. Jadi kepada kaum-kaum itu ada tanda-tanda yang memang nyata diberikan sebagai bagian dari mukjizat dan itu setelahnya tentunya mereka tidak percaya. Kalau yang sudah percaya nggak usah lagi diperlihatkan mukjizat. Jadi Bapak Ibu kita nggak usah nantang dapat gelap saleser. Tahu nggak gelap saleser Bu? Petir yang menyambar-nyambar, nggak usah. Udah aja percaya bahwa Allah Maha Kuasa, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, shadiqul wa'dil amin. Ya, jangan nggak percaya nih, mana katanya Allah mengajak, jangan ya, nanti beneran kena loh gitu ya. Nah, yang tukang bohong, yang saat ini hianat dari amanat, jangan sampai nggak percaya bahwa apa yang kalian lakukan pasti akan kembali kepada dirimu. Ya, kita juga harus yakin bahwa sedikit apapun yang kita lakukan bakal balik kepada diri kita. Sedekah meskipun sedikit lakukan akan balik. Ya, ini sekarang lagi musim orang tua menyekolahkan anak atau memasukkan anak ke sekolah yang diinginkan, yang dekat, yang favorit, yang bagus, biasanya gitu. Mulailah dengan sedekah. Ya, sebelum berangkat mengurus anak sedekah dulu kepada siapa aja, insya Allah dimudahkan. Tapi kalau pelit, nggak siap-siap kuenya anak nahese, diajar nahese, belegu beli lapisan, belegu. Ya, gitu Bu ya. Alhamdulillah saya mencoba mengamalkan dan nggak pernah dapat kesulitan dalam hidup ini apapun. Selalu mudah, nggak pernah ada yang sulit. Bahkan ketika orang lain susah mencari lahan, saya ngantri yang akan ngasih wakaf. Tapi bingung sayanya siapa yang ngurus, lain lagi dia ngurus punya, bisa kan punya. Gitu Bu ya. Alhamdulillah ya. Jadi ada peluang nih bagi Bapak Ibu setelahnya saya mendapatkan beberapa lokasi untuk wakaf untuk mengajarkan Al-Quran. Sebisanya saja, jangan nunggu jadi dokter dulu, apalagi bikin ijazah palsu, bohong-bohongan, jangan untuk ngibulin orang. Apa adanya aja, yang udah bisa lakukan. Ya, kenapa? Sekali lagi, perbuatan baik akan balik kepada diri sendiri, perbuatan jahat akan balik kepada diri sendiri. Tidak di dunia, nanti di akhirat bakal. Sebelum ke akhirat, di alam barzah juga bakal kena kubur bagi yang tidak baik. Tapi bagi yang baik akan mendapat rahmat di dunia, dapat rahmat di alam barzah, dapat rahmat di akhirat, dapat rahmat. Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal.
Jadi penegasan di ayat ke-59 dari surat Al-Isra bahwa kita diminta untuk percaya sepenuhnya, yakin sepenuhnya bahwa Allah Maha mengatur, Allah Maha segala-galanya, Allah Maha mengatur rezeki, Allah Maha mengatur kehidupan, Allah juga menentukan kewajiban, Allah juga menentukan kapan kita akan mati. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Kalau udah ada dalam keyakinan kita seperti itu, maka hidup ini enak, ngahnang, ngahning, ngeunahnya nang, ngeunahnya ding. Kadang-kadang gitu. Ibu mau langsung renghap, ngomong ke eta. Saya nggak ngomongnya nunggu. Ibu yang sensi ya. Padahal ngeunah nyandung temu aya nu mantuan suami ya. Menguruskeun ya. Baik. Ke ayat ke-7 ke-60-nya. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu Muhammad. Maksudnya Allah mengingatkan, pernah mewahyukan kepada Nabi Muhammad. Ini untuk kita juga. Sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala sesuatu untuk manusia. Jadi ilmu dari Allah itu untuk semua manusia. Jadi Bapak Ibu kalau pengen punya ilmu, minta kepada Allah. Bagaimana cara mintanya? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Supaya dapat ilmu dan rezeki yang mudah, maka ridho Allah Tuhan kita, ridho Islam agama kita, ridho dicontoh oleh Nabi Muhammad SAW. Ridho diberikan contoh uswatun hasanah. Ucapannya raditu billahi robba. Getar kolbunya ridho Allah Tuhan kita. Nggak ada yang lain. Bil Islami dina, dan Islam adalah agama yang tinggi dan ditinggikan dan yang diridhoi Allah. Yang lain sorry lah ya. Dan Nabi Muhammad adalah contoh teladan. Tidak ada yang layak untuk dicontoh selain Rasulullah SAW. Ibu jangan nyontoh kepada suami, liar ya Bu. Suami jangan juga mencontoh kepada istri, makin liar. Jadi kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Ya. Jadi diingatkan kepada Rasulullah, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi semua manusia. Jadi kita itu kebagian ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran. Dan kami menakut-takuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Dalam firman Allah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi semua manusia. Para mufassir menyebutkan bahwa Allah itu mengemukakan bahwa Allah itu memberikan ilmu dan Allah melindungi semuanya dari manusia. Jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW masih ada, ditegaskan bahwa Allah tidak akan mentakdirkan sesuatu yang tidak Allah ketahui. Kalau kata Allah, Muhammad, kamu tidak akan mati oleh orang-orang kafir. Maka Rasulullah percaya, apapun yang terjadi, meskipun sudah dikepung ketika mau berangkat hijrah, sudah dikepung ya oleh Al-Gojo dengan pedang yang terhunus, tetapi yakin bahwa ilmu dari Allah, Allah tidak akan lupa, Allah tidak akan alpa dalam memperhatikan manusia, memperhatikan umatnya. Mereka bolotot sambil megang pedang, tapi tidak melihat Rasulullah lewat. Nah, gitu ya. Sok ibu gitu. Ibu mah nyumput we kapangihnya baturnya nyumput we kapangih komo dinu negra. Ya. Kemudian ayat ke 61 dan 62-nya, dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata, apakah aku akan sujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah? Inilah sombongnya iblis. Kadang sombongnya iblis itu turun kepada kita, apalagi yang lebih tinggi, merasa lebih tinggi, pejabat. Namun mana yang saukur camat, itu cek bupati.
Cek gubernur ngan saukur bupati. Nah itu teh sombong Bu ya. Iblis nu gitu teh Bu mun aya pejabat model gitu eta teh turunan iblis asli Bu ya. Cek presiden cicing sia gubernur kumaha aing we itu teh gitu ya. Aya gitu Bu. Enggak ada, enggak ada. Ada sedikit ya. Jadi yang berjiwa iblis itu lebih banyak dari yang tidak berjiwa iblis. Ingat ya, yang harus kalau kita ingat manusia itu yang berjiwa iblis lebih banyak daripada yang tidak berjiwa iblis. Qalilam ma tashkurun. Hanya sedikit orang yang bersyukur dan iblis tidak pernah bersyukur. Alhamdulillah ya. Jadi harus yakin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendapati orang-orang tidak baik kepada kita, ya Allah benar berarti apa yang Engkau firmankan. Yang durhaka lebih banyak dibanding yang soleh. Yang kafir lebih banyak dibanding yang iman. Yang jadi pertanyaannya, kita kafir apa iman gitu. Itu aja yang harus jadi pertanyaan. Iman kita lebih banyak dengan kafir kita. Dalam diri kita harus ditanya. Syukur kita dengan kufur kita lebih banyak mana dalam diri. Lamun sok ngarasula sering alah adu eta teh berarti kufur lebih banyak dibanding dengan syukur. Ya, ngucap alhamdulillah yang ngucap anu sejen lebih banyak mana. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita mah termasuk yang dijauhkan dari iblis. Gimana cara dijauhkan dari iblis? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau mau disebutnya a'udzu billahi minas samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya, mau pilih yang bisa aja. Dan iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku. Jadi iblis itu nantang. Oh iya, osok gitu Bu. Ibu osok gitu ya. Oh iya, ngadeput salaki aing teh osok gitu Bu. Kenalkeun we atuh nya berbagi naon susahna. Nya terus Bu. Tadi Bu ajak ngobrol ieu Neng. Ieu masalah ki abdi. Milari we nu sanes. Itunya osok gitu mah. Oh, ibu bawa panakol Bu nya gitu. Kalau perlu bawa tukang telu Bu ya. Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil saja. Ini penegasan Bapak Ibu. Jadi yang bisa tergoda iblis lebih banyak dibanding yang tidak tergoda. Kemudian dan memang di situ kuduna, itulah takdir Allah, qada dan qadar Allah. Yang jadi masalah kita termasuk yang mana? Apakah yang tergoda iblis atau yang tidak tergoda? Kadang-kadang tergoda, kadang-kadang tergoda. Mumpung tergoda, yuk orang eling gitu supaya bisa menjaga diri kita dari godaan iblis dan setan. Paum abdi mamiminengna kagoda iblis, syukur sadar. Ya. Kalau balaban nama ayeuna mah teu sadar geus kagoda iblis, malih masih ngondang iblis. Bu ya. Terus sering diundang iblis teh. Si pelis teh sia eta teh ngundang iblis Bu, begitu. Pas aya gitu. Siga nu nyarekan teh iblis mah alhamdulillah namaku disebut iblis. Ya, harusnya nyebut apa? Astagfirullah. Allah yang disebut. Subhanallah. Allah yang disebut. A'udzubillah. Allah yang disebut. Bismillah. Allah yang disebut. Begitu Bapak Ibu ya. Gampang di mulut mah, saya juga gampang. Tapi kalau pas kerenek, nah kalau ada kita bereng banget, kalau bereng banget itu iblis Bu. Berarti ada api di muka kita. Terus bagus, asok ngamak bagus. Asok alhamdulillah.